Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan anak-anakku. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, semua dalam keadaan baik bukan? Sehat, tetap terjaga ibadahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita terpimpin dan terbimbing pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ingat dengan pembelajaran yang sudah kita lewati yang kemarin? Kita kemarin sudah membahas tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan tentang isi dari teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian nanti mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan dapat menemukan simpulan dari isi teks laporan hasil observasi. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks law. Mengidentifikasi isi teks law adalah kegiatan menentukan isi teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok isi teks dirumuskan dalam 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya sangat mudah. 5W1H dapat disingkat dengan adik Simba. Apa itu singkatannya? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekali, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa peristiwanya? What? Apa itu what? Artinya apa? What? What artinya apa? Oh ya, apa ya? Alhamdulillah. Yang pertama adalah what? Apa peristiwanya? Tentunya jawabannya adalah sesuatu perihal peristiwa dalam bacaan. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawaban adalah pihak atau subjek yang diinformasikan. Boleh manusia, boleh bunga, boleh apapun juga. Dari sesuatu yang dapat kita amati. Yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa tersebut atau where, yakni merupakan jawaban yang terdiri dari tempat terjadinya peristiwa, atau di mana where itu terjadinya peristiwa itu tempatnya di mana, atau di mana tempatnya. Tentunya kalau kalian meneliti tentang manggis, ya di kebun manggis atau di sebuah tempat yang ada pohon manggisnya misalnya. Anak-anakku yang soleh, yang berikutnya adalah kapan, when terjadinya peristiwa itu. Yakni waktu
waktu terjadinya peristiwa. Kemudian mengapa? Why peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Maka ini membutuhkan alasan yang merupakan penyebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya adalah how. Bagaimana proses peristiwanya? Jawaban dari proses terjadinya peristiwa itu adalah bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana kok ditetapkan bahwa manggis itu merupakan pohon yang kaya sebagai obat, berarti kaya obat atau yang lain sebagainya. Anak-anakku yang soleh, nah, mari kita simak contoh berikut. Dicontohkan di situ buah manggis. Silahkan dibaca. Buah manggis. Manggis atau dalam nama latinnya Garcinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Selanjutnya, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut dengan bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang, dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau kuning, dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putih tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4 sampai 8 segmen
segmen dan setiap segmen mengandung satu bakal biji diselimuti oleh aril salut biji berwarna putih, empuk, dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama sampone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,0,5%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, setelah membaca, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mencari simpulan atau isi dari teks. Apakah nama lain dari manggis itu, maksud saya adalah apakah nama Latin dari manggis itu, ini nama Latin, maka jawabnya adalah manggis itu Garcinia mangosta L. Di mana daerah yang merupakan asal buah manggis? Jawabnya adalah daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Mengapa pohon manggis dikatakan sebagai obat? Dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Jawabnya adalah hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama kantone tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Berikutnya adalah pertanyaan yang ada berapa jenis kandungan dari kulit buah manggis yang merupakan obat? Maka jawabannya, dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,505%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Nah, bagaimana ciri bunga manggis? Ini misalnya, jawabannya adalah bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang, dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging. Berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Nah, anak-anakku, ini adalah pohon buah manggis. Ini buah manggis. Rasanya lezat sekali. Ya. Kalau gitu, kita setelah membaca dan menjawab pertanyaan, kita dapat menyimpulkan dari isi teks buah lo. Isi teks lo dari buah manggis? Itu adalah manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya yang manis dan penampilannya yang enak dilihat,
Buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Manggis itu ada buah manggis yang khas, manggis buah asli Indonesia, manfaat buah manggis, ciri khusus bunga manggis, dan ciri khas pohon dan daun manggis. Itulah kesimpulan dari teks yang berjudul Manggis dari laporan hasil observasi. Anak-anakku yang soleh, nanti akan saya berikan latihan untuk mengerjakan soal, untuk mencari isi teks lo yang berkaitan dengan teks yang lain. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang prima dalam lindungan Allah. Pesan Ustadz, jaga nama baik dirimu, nama keluarga, dan nama madrasah mu'alimin kita yang tercinta. Tetap beribadah, semangat, meskipun di rumah. Untuk itu, saya akhiri dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.